Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Anugrah titik Z yang beran PM 24351075 dari kelas 3C. Baik, tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan soal kuis dari mata kuliah grafik komputer. Masuk. Ini tentang saya. Kita langsung masuk ke soal. Nah, di sini ada dua soal, yang dimana soal pertama itu soal tunggal yang hanya diselesaikan sampai di situ, dan soal yang kedua itu beranak yang dimana ada percambangan setiap soalnya. Masuk ke soal pertama, tentukan hasil transformasi garis lurus yang melalui titik A 5,22 dan B 25,33 dengan matriks transformasinya 14, 11, 11, 12 dan gambarkan hasil asli dan garis hasil transformasinya. Baik, langsung masuk ke penyelesaiannya. Saya telah membuatnya di double folio, lalu saya upload ke Canva. Baik, langkah awal yang saya buat, saya membuat matriks transformasinya dan nilai titik A-nya. Di sini saya lakukan perkalian silang baris kali kolom. Di mana 15 kali 14, 11 kali 22, 5 kali 11, 12 kali 22. Nah, hasil 5 kali 14 itu 70, 11 kali 22 itu 242, 5 kali 11 itu 55, dan 12 kali 22 itu 164. Dan hasil akhir yang didapati untuk titik awal yaitu 312 per 319. Masuk ke titik B, yang dimana titik B adalah 25 per 33. 14, 11, 11, 22 itu matriks transformasinya, dan 25,33 titik B-nya. Lalu kita kali silang. 14 kali 25 hasilnya 350, 11 kali 33 363, 11 kali 25 itu 275, dan 12 kali 33 396. Sehingga dapat hasil akhirnya 713 per 671. Lalu hasil transformasinya kita masukkan ke aksen, yang dimana A aksen sama dengan buka kurung X aksen, Y aksen. Hasil akhirnya 312,319. Untuk B aksennya X2 aksen, Y2 aksen. Hasil akhirnya 713,671. Baik, kita lakukan penggeseran. Nah, di sini titik awalnya 522, B-nya 25,33. Titik A-nya melakukan perubahan yang dimana menjadi 312,319 dan titik B-nya menjadi 713,671. Untuk soal 1 selesai sampai di sini. Baik, masuk ke soal 2 yang bagian A. Untuk soal yang kedua, lakukan pergeseran terhadap objek dengan transform vektor 319. Nah, untuk titiknya sudah ditentukan pada soal ini. Titik A 4,4, titik B 4,18, titik C 18,18, dan titik D 18,4. Nah, di sini saya telah membuat titik-titiknya, saya pisahkan, dan di sini titik transposnya. Nah, untuk caranya itu kita tentukan titiknya tuh menjadi matriks dan masukkan transform vektornya di sebelah sini. Lalu kita tambah silang aja. 4 tambah 13, 4 tambah 13, 18 kali tambah 13, 18 tambah 13. Untuk yang X. Lalu yang C-nya 4 tambah 19, 18 tambah 19, 18 tambah 19, dan yang terakhir 4 tambah 19. Untuk hasil X-nya, X titik A-nya 17, X titik B-nya 17, X titik C-nya 31, dan X titik D-nya 31. Untuk Y titik A-nya 23, Y titik B-nya 37, dan Y titik C-nya itu 37, dan
Y titik D-nya itu 23. Jadi hasil aksen A, B, dan C dan D sudah diketahui, yang dimana A titik A 17,23, B aksennya 17,37, C-nya C aksen 31,37 dan D aksennya 31,32. Untuk penggambarannya seperti ini, yang dimana ini titik awal perseginya, lalu dilakukan transpose menjadi A aksennya jadi 17,23, D-nya 31,23, B-nya 17,37, dan C-nya 31,37. Transfer ini adalah perubahan yang dimana awalnya berada di bawah lalu pindah ke atas dengan titik yang berbeda. Baik, masuk ke soal berikutnya. Soal 2 bagian B. Nah, di sini kita melakukan skala dengan scaling faktor 9,22. Di sini saya telah membuat titik yang sama, yang dimana setiap soal nomor 2 itu titiknya sama dan scalingnya itu 9,2. Baik, di sini perbedaan antara transfer factor dan scaling factor, yang dimana transfer factor itu menggunakan pertambahan dan scaling factor itu menggunakan perkalian. Untuk perkaliannya kita tinggal perkalian X kali X dan Y kali Y, yang dimana matriks titik persegi dikali dengan scaling factor 4 kali 9, 4 kali 9, 18 kali 9, 18 kali 9 untuk titik X. Lalu titik Y-nya 4,22, 18,22 kali 22, 18 kali 22, dan 4 kali 22. Untuk hasil akhirnya yang dimana X titik I 36, X titik B 36, X titik C-nya 162, X titik D-nya tuh 162. Dan untuk Y titik A-nya 88, Y titik B-nya 396, Y titik C-nya 396, dan Y D-nya tuh 88. Jadi dapat hasil akhirnya A aksen 36,88, B aksen 36,396, C aksen 162,396, dan D aksen 162,88. Walaupun yang diminta digambarkan hanya soal 1 dan nomor 2 bagian C, saya lakukan semua melalui gambar agar dapat hasilnya. Baik, di sini adalah titik awalnya. A 4,4, B 4,18, C-nya 18,18, dan D-nya 18,4. Lalu ada skala faktor yang dimana A-nya menjadi 36,88, B aksen menjadi 36,396, dan C aksen menjadi 162,396, dan terakhir D aksen 162,88. Lanjut ke soal 2 bagian C. Nah, di sini soalnya lakukan rotasi pertama dengan sudut rotasi 210 terhadap titik pusat 0 dan rotasi kedua dengan sudut rotasi 30 derajat terhadap titik pusat 11,11. Lalu gambarkan. Nah, di sini saya mencari sudut rotasi pertama yaitu 210. Untuk mencari sudut rotasi kita menggunakan cos, sin, cos. Baik, cos 210 derajat itu hasilnya negatif 0,88 sekian. Jadi saya bulatkan menjadi negatif 0,9. Dan untuk negatif sinnya saya bulatkan juga menjadi 0,5. Sin 210 derajat itu menjadi negatif 0,5 dan cos 210 negatif 0,9. Nah, untuk mencari rotasi ini kita menggunakan matriks. Nah, saya di sini menggunakan matriks yang dimana hasil dari
cos sin yang saya cari dikalikan dengan matriks yang telah ada di sudut soal. Baik, negatif 0,9 dikali 44, 0,5 dikali 4 dikali 4, negatif 0,4 dikali 4, 0,9 dikali 4. Itu untuk titik A. Lalu masuk ke titik B, negatif 0,9 dikali 4, negatif 0,5 dikali 18, negatif 0,5 dikali 4, negatif 0,9 dikali 18 untuk titik B. Selanjutnya masuk ke titik C yang dimana negatif 0,9 dikali 18 0,5 dikali 8 dikali 18, negatif 0,5 dikali 18 dan negatif 0,9 dikali 18 untuk titik C. Dan titik terakhir yaitu titik D yang dimana negatif 0,9 dikali 18, negatif 0,5 dikali dengan 4, negatif 0,5 dikali 18, dan yang terakhir negatif 0,9 dikali 4. Langkah selanjutnya kita lakukan penjumlahan terhadap perkalian yang telah ditentukan. Baik, hasil negatif 0,9 kali 4 di titik A yaitu negatif 3,6, 0,5 dikali 4 sama dengan 2, negatif 0,5 kali 4 negatif 2, negatif 0,4 hasilnya negatif 36 untuk titik A. Selanjutnya titik B, negatif 0,9 dikali 4 negatif 3,6, 0,5 dikali 18 hasilnya 9, negatif 0,5 dikali 4 hasilnya negatif 2, negatif 0,9 dikali 18 hasilnya negatif 16,2 untuk titik B. Selanjutnya masuk ke titik C, negatif 0,9 kali 18 negatif 16 kali 2 16,2, 0,5 dikali 18 9, negatif 0,5 dikali 18 negatif 9, negatif 9 dikali 18 hasilnya negatif 16,2 untuk titik C. Dan untuk titik terakhir negatif 0,9 kali 18 hasilnya negatif 16,2, 0,5 dikali 4 hasilnya 2, negatif 0,5 dikali 18 hasilnya negatif 9, dan negatif 0,9 dikali 4 hasilnya negatif 3,6. Selanjutnya kita lakukan penjumlahan yang dimana setiap hasil perkalian kita jumlahkan yang dimana 3,6 tambah 2 hasilnya 1, negatif 1,6, negatif 2 tambah negatif 3,6 hasilnya negatif 5,6, negatif 3,6 ditambah 9 hasilnya 5,4, negatif 2 ditambah negatif 16,2 hasilnya negatif 18,2, negatif 162 ditambah 9 hasilnya negatif 7,2, negatif 9 ditambah negatif 16,2 hasilnya negatif 25,2, negatif 16,2 ditambah 2 hasilnya negatif 14,2, negatif 9 ditambah negatif 3,6 hasilnya 12,6. Nah, inilah hasil dari perkalian matriks untuk titik rotasi 210 dengan titik 0. Nah, di sini dapat titik aksennya yang dimana aksen X aksennya negatif 1,6, Y aksennya negatif 5,6, untuk B aksennya 5,4, negatif 18,4. Selanjutnya C aksen negatif 7,2, negatif 25,2, dan titik yang terakhir yaitu negatif 14,2 dan Y aksennya negatif 12,6. Nah, di sini merupakan perubahan rotasi dari persegi miring ke maaf yang di bawah ini
dari persegi dengan titik 4,4, 4,18, 18,18 dan 18,4 menjadi negatif 1,6, negatif 5,6 dan titik B-nya menjadi 5,4, negatif 18,2 dan titik C negatif 7,2, 25,2 dan titik yang terakhir yaitu D aksennya negatif 14,2, 12,6. Baik, selanjutnya masuk ke titik rotasi 30 derajat. Nah, di sini kita melakukan perhitungan yang dimana titik pusatnya telah ditentukan 11,11. Cara mencarinya, kita lakukan pencarian terhadap cos, sin, cos. Nah, untuk cos dari 30 itu positif 0,9, negatif sin 30 derajat itu negatif 0,6, 0,5, negatif 0,5, sin 30 derajat 0,5 dan cos 30 derajat 0,9. Karena di sini karena di sini ada titik pusat 11,11, makanya kita melakukan inisialisasi. Untuk cara pencariannya kita lakukan pengurangan terhadap titik X dikurang XT yaitu 11, X titik 4,11 yang dimana 4 itu titik dari soal dan 11 itu titik pusatnya. Negatif 7, Y-nya sama dengan yang X yang dimana Y itu titiknya, yang mana nilai titik Y itu 4 dikurang 11, hasilnya negatif 7 untuk titik A. Untuk pencarian titik rotasinya cos dikali X kurang XT ditambah negatif sin Y dikurang Y titik pusat. Nah, 0,9 dikali negatif 7 hasilnya 6,3. Lalu ditambah negatif 0,5 dikali 7 hasilnya 3,5. Selanjutnya kita lakukan penjumlahan terhadap titik pusatnya. Jadi negatif 6,3 ditambah 3,5 itu hasilnya negatif 2,8 ditambah 11. Hasilnya 8,2. Selanjutnya untuk mencari Y aksennya sin dikali X kurang XT yaitu negatif 7 ditambah cos 30 itu 0,9 dikali 7 sama dengan negatif 3,5 ditambah negatif 6,3 hasilnya negatif 9,6 lalu ditambah 11 hasilnya 1,2. Nah, di sini kita mendapatkan titik A aksen yang dimana 8,2, 1,2. Masuk ke titik B 4,18, masih sama dengan cara yang di awal yang dimana nilai titik X dikurang dengan titik pusat 4,11 yaitu negatif 7 dan Y titik dikurang sama Y titik pusat 11, 18 kurang 11 hasilnya 7. Untuk mencari nilai X aksen yang dimana cos dikali X kurang XT ditambah negatif sin Y dikurang YT. Untuk cosnya 0,9 dikali negatif 7 hasilnya negatif 6,3 dan negatif 0,5 dikali 7 hasilnya negatif 3,5 lalu ditambah dengan titik pusat. Untuk hasil dari titik X aksen B dapat di 1,2. Selanjutnya kita mencari Y aksen pada titik B dengan melakukan sin dikali X titik XT 0,5 kali negatif 7 ditambah cos 0,9 dikali Y kurang YT 7 sama dengan negatif 35.
9 kali 0,9 kali 7 sama dengan 6,3, lalu ditambah dengan titik pusat. Sehingga Y aksen pada titik B didapati dengan nilai 13,8. Selanjutnya masuk ke titik C, 18,18 sama dengan cara sebelumnya. 0,9 dikali 7 itu 6,3, negatif 0,5 kali 7 hasilnya negatif 3,5 ditambah dengan titik pusat. Hasil dari X aksen pada titik C yaitu 13,8. Selanjutnya masuk ke Y aksen pada titik C yang dimana 0,7 dikali 0,5 dikali 7 hasilnya 3,5 ditambah dengan 0,9 dikali 7 66,3 ditambah dengan titik pusat. Hasil akhirnya 20,8. Dan titik yang terakhir yaitu titik D 18,4 yang dimana cara mencarinya masih sama. 0,9 dikali 7 negatif 0,5 dikali negatif 7 hasilnya 63 ditambah 3,5 tambah dengan titik pusat 11. Hasil akhirnya 20,8. Untuk X aksen pada titik D, Y aksen pada titik D 0,5 dikali 7 hasilnya 3,5, 0,9 dikali negatif 7 negatif 6,3 dan ditambah titik pusatnya itu 11 hasilnya 8,2. Nah, dapat kita cari hasil akhir dari titik D aksen yaitu 20,8,8,2. Nah, di sini adalah rotasi yang 30 derajatnya yang dimana titik awalnya 4,4 menjadi 8,2,1,2. Nah, di sini titik B-nya menjadi 1,2,13,8. Nah, di sini perubahan pada titik C 13,8,20,8 dan ini titik terakhir yaitu titik D menjadi 20,8,8,2. Baik, selesai pada soal 2 bagian C. Lanjut kita masuk ke bagian soal 2 bagian D. Di sini melakukan share terhadap sumbu X dan share terhadap sumbu Y, yang dimana nilai SHX sudah ditentukan yaitu 5 dan nilai XHY yaitu 10. Untuk mencarinya kita melakukan kali matriks yang dimana baris kali kolom. Nah, di sini rumus dasar matriks yaitu 1 0 0 0 1 0 dan 0 0 1 karena kita melakukan 4 menggunakan dasar 2 kali 2, makanya kita hasilkan 1 0 0 1 0 0 1. Karena SHX telah memiliki nilai 5, kita masukkan ke rumus terhadap sumbu X sehingga kita melakukan perkalian silang yang dimana 1 kali 4 5 kali 4 0,4 0 kali 4 1 kali 4. Untuk titik A, untuk titik B masih sama yaitu baris kali kolom 1 kali 4 5 kali 18 0 kali 4 dan 1 kali 18. Untuk titik B selanjutnya masuk ke titik C 1 kali 18 5 kali 18 0 kali 18 1 kali 18 untuk titik C. Dan titik terakhir 1 kali 18 1 dikali 5 dikali 4 0 dikali 18 1 dikali 4. Setelah dilakukan perkalian kita lakukan penjumlahan yang dimana hasil 1,4 itu 4 ditambah 20 untuk X nilai X, lalu nilai Y nya 0 tambah 4 itu 4, 1 kali 4 itu 4, 5 kali 18 itu 90, 0 kali 4 itu 0, 1 kali 18 itu 18, dijumlahkan 90 tambah 4, 94,
18 tambah 0 itu 18. Lanjut, 18 kali 1 18, 5 kali 18 90, 0 kali 18 0, 18 kali 1 18. Lalu lakukan penjumlahan, 18 tambah 90 hasilnya 108, 0 tambah 18 18. Nah, untuk titik terakhirnya 1 kali 18 18, 5 kali 4 20, 0 kali 18 0, 1 kali 4 4. Lakukan penjumlahan. 18 tambah 20 38, 0 tambah 4 hasilnya 4. Dapat diketahui di sini kita mendapatkan titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Lalu kita lakukan dengan titik pada perubahan yang dimana A aksen menjadi 24,4, B aksen 94,18, C aksen 108,18, dan D aksen 38,4. Itu jawaban terhadap sumbu X. Lalu kita masuk ke terhadap sumbu Y. Nah, di sini terhadap sumbu Y yang dimana Y-nya telah memiliki nilai juga 10. Jadi kita lakukan perkalian matriks yang dimana baris kali kolom. 1 kali 4 4, 0 kali 4 4, 0 kali 4, 10 kali 4, 1 kali 4. Untuk titik A, lanjut untuk titik B, 1 kali 4, 1 kali 4, 0 kali 18, 10 kali 4, 1 kali 18. Lanjut untuk titik C-nya, 1 kali 18, 0, 0 kali 18, 10 kali 18, dan 1 kali 18. Lanjut ke titik D, yaitu 1 kali 18, 0 kali 14, 0 kali 4, 10 kali 18, dan 1 kali 4. Setelah dikalikan kita jumlahkan, yang dimana 4 ditambah 0 hasilnya 4, 40 ditambah 4 hasilnya 44. Lanjut untuk titik B, 4 ditambah 0 4, 40 ditambah 18 58. Lanjut titik C, 18 tambah 0 itu 18, 180 ditambah 180 nih 18 itu 198. Lanjut ke titik D, 18 tambah 0 itu 18, dan 180 ditambah 4 184. Dapat diketahui di sini A aksennya 4,4, B aksen 4,58, C aksen 18,198, dan D aksen 18,184. Karena kalau dipisahkan antara SHX dan XHY itu titiknya terlalu kecil, jadi saya gabungkan antara XHY dan XHX-nya, yang mana A aksennya menjadi 24,44, B aksennya jadi 94,58, dan C-nya 108,198, dan titik terakhirnya D aksen 38,184. Lanjut ke soal terakhir, yaitu refleksi pemantulan atau pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk mencarinya kita melakukan matriks lagi, yang dimana 1 0 0 negatif 1 itu rumus dasarnya. Lalu dikalikan dengan titiknya, langsung kita masuk ke angkanya. 1 0 0 negatif 1 dikali silang, dikali baris kolom. 1 kali 4, 0 kali 4, 0 kali 4, 1 kali negatif 1 kali 4 untuk titik A. Untuk titik B-nya 1 kali 4, 0 kali 18, 0 kali 4, negatif 1 kali 18. Untuk titik B, 1 kali 18, 0 kali 18, 0 kali 18, negatif 1 kali 18 untuk titik C. Dan titik terakhirnya 1 kali 18, 0 dikali 4, 0 dikali 18, dan negatif 1 dikali 4. Dikali 4. Lalu lakukan penjumlahan. 4 tambah 0, 4. 0 ditambah negatif 4, 4 negatif 4. Untuk titik A aksen. Untuk B-nya
4 ditambah 0, 4, 0 ditambah negatif 18, 12 ditambah 0, 18 ditambah 0, 18, 0 ditambah negatif 18, hasilnya negatif 18. Dan untuk terakhir reaksinya 18 ditambah 18 itu 18. 18 ditambah 0 itu 18. 0 ditambah negatif 4 itu hasilnya negatif 4. Nah, ini hasil akhir refleksi terhadap sumbu X, yang dimana aksennya 4, negatif 4, B aksen 4, negatif 18, C aksen 18, negatif 18, D aksen 18, negatif 4. Dan yang terakhir yaitu terhadap sumbu X. Kita lakukan perkalian kolom baris, negatif 1, 0, 0, 1. Ini rumus dasar mencari refleksi terhadap sumbu Y. Negatif 1 dikali 4, 0 dikali 4, 0 dikali 4, 1 dikali 4. Negatif 1 kali 4, 0 dikali 4, 0 dikali 18, 1 dikali 18 untuk titik B. Untuk titik C, negatif 1 dikali 18, 0 dikali 18, 0 dikali 18, 1 dikali 18. Untuk titik C, lanjut ke titik terakhir D, yaitu negatif 1 kali 18, 0 kali 4, 0 kali 18, 1 dikali 4. Nah, dapat diketahui, setelah diperkalikan kita lakukan penyembelahan. Negatif 4 tambah 0, negatif 4, 0 ditambah 4, 4, negatif 4 ditambah 0, negatif 4, 0 ditambah 18, 18, negatif 18 ditambah 0 sama dengan negatif 18, 0 ditambah 18, 18, negatif 18 ditambah 0, negatif 18, dan 0 ditambah 4, hasilnya 4. Dapat hasil akhir dari refleksi terhadap sumbu Y, yang dimana aksennya negatif 4,4, B aksen negatif 4,18, C aksen negatif 18,18, dan D aksen negatif 18,4. Nah, ini merupakan pemantulan dari pemantulan terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang mana titik awalnya itu 4,4, 4,18, 18,18, dan 18,4 menjadi terhadap sumbu X-nya itu 4, negatif 4, B-nya 18, negatif 18, C-nya 18, negatif 18, dan yang D-nya 18, negatif 4. Lalu terhadap sumbu Y-nya negatif negatif 4,4, yang B-nya negatif 4,18, negatif C-nya negatif 18,18, dan negatif D-nya tuh negatif 18,4. Nah, mungkin sekian hasil pengerjaan soal kuis yang saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.